Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera. Berkat Tuhan yang berlimpah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu pelita bagi kami dan terang dalam kehidupan kami. Semua kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan. Hari kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, saudara. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tema hari ini, saudara, warisan iman. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, orang kepercayaannya, dan orang yang sangat dikasihinya. Ada beberapa pesan yang indah di sini, saudara, yang akan kita pelajari, yang akan kita lihat, dan pasti akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera. Yang pertama, dinyatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus berkata dengan begitu sungguh-sungguh, dengan begitu luar biasa. Dia tahu, dia menyampaikan ini untuk kebaikan. Dia menyampaikan ini untuk Timotius yang muda, supaya dia tetap kuat dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, saudara. Paulus mengatakan ini dari hatinya. Di hadapan Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua dikatakan di sini, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Paulus ingin Timotius mendengarkannya. Paulus ingin Timotius tahu apa maksudnya, apa artinya, saudara. Paulus ingin Timotius mengerti dan memahami semua yang disampaikannya. Berita yang baik hari ini, saudara. Firman Tuhan membuat kita mengerti. Pesan Tuhan membuat kita mengerti. Pesan Tuhan membuat kita damai, sejahtera, sukacita melakukannya, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini, demi pernyataannya, demi kerajaannya. Luar biasa. Sekali lagi diulangi. Di hadapan Allah dan demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ini yang saya mau katakan. Paulus melayani Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, dan kerajaannya tidak bergoncang, saudara. Tahukah saudara bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah tidak bisa digoncangkan oleh apapun, tidak bergoncang dan penuh dengan kuasa, saudara. Hari itu Paulus ingin menunjukkan kesungguhan hatinya. Selanjutnya dikatakan lagi di sini, pesan Paulus kepada Timotius. Di 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa. Timotius yang muda sudah mendapatkan tugas kepercayaan yang besar. Ini kepercayaan Tuhan, saudara. Berita yang baik hari ini, Tuhan memberikan kita kepercayaan yang besar. Tuhan memberikan saudara kepercayaan yang besar. Untuk memberitakan firman. Untuk bersaksi. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk membawa nama Tuhan dimanapun kita berada. Dimanapun saudara berada. Gak main-main, saudara. Membawa nama Tuhan. Memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik kepada semua manusia. Ini tugas yang hebat. Tugas yang mulia. Tuhan dengan begitu luar biasa, begitu berani, memerintahkan anaknya untuk mengabarkannya. Dan memberikan mereka kuasa, memberikan mereka Roh Kudus. Jadi, pemberitaan firman yang disampaikan didasari oleh kuasa Roh Kudus. Diikuti oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga orang yang mendengarnya disembuhkan dari sakit, dikuatkan, diberkati, bahkan dijawab doanya, saudara.
Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius luar biasa. Tugas yang besar, tugas yang mulia, sekaligus tugas untuk menggantikannya. Ini tugas estafet, saudara. Inilah warisan iman. Warisan iman yang luar biasa adalah memberitakan firman dimanapun kita berada. Mewarisi iman yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, dan kepada semua orang. Lebih baik kita mewarisi iman daripada mewarisi yang lain, saudara. Ada orang mewarisi hartanya, mewarisi uangnya, kekayaannya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Itu tidak salah, saudara. Tetapi, kalau tidak didasari oleh iman yang teguh, iman yang kuat, yang takut Tuhan, itu sia-sia. Karena kekayaan, harta, semua yang kita miliki itu ada batasnya. Itu tidak akan kekal. Itu tidak akan membawa kita kepada kerajaan yang mulia. Tetapi, kalau kita punya iman, saudara, firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung, pindah dari daratan itu ke lautan. Bukankah ini luar biasa? Jadi, Tuhan ingin setiap anaknya punya iman di hadapannya. Punya iman yang kuat untuk melewati semua tantangan, semua hambatan yang ada di hadapannya, saudara. Ini yang saya mau katakan. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus kuat. Iman kita harus tetap ada. Sampai kedatangan yang kedua kali, saudara. Firman Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Kalau dia datang. Kalau Tuhan datang, Tuhan mencari iman. Tuhan mencari iman saudara dan saya. Tuhan mencari kepercayaannya. Apakah ada iman di bumi? Apakah ada iman di dalam hati kita, saudara? Jangan sampai iman di hati kita redup. Jangan sampai iman di hati kita juga hilang. Pelayanan yang indah, pelayanan yang luar biasa, adalah pelayanan yang didasari oleh iman yang kuat. Kepercayaan kepada Kristus. Dari sini kita lihat, Paulus ingin Timotius belajar memberitakan firman dengan berani, dengan kekuatan Allah, dengan hikmat Allah, dengan Roh Kudus, dan jangan diam. Pertanyaannya, di mana kita bisa memberitakan firman, saudara? Di mana kita bisa bersaksi? Jawabannya, dimanapun kita berada. Di tengah keluarga kita. Kita bisa bersaksi, kita bisa memberitakan firman kepada anggota keluarga, kepada semua keluarga besar. Kita bisa bersaksi kepada mereka. Yang kedua, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pergaulan, di dalam kampus, kita bisa memberitakan firman. Kita bisa bersaksi. Tentu, bersaksi dengan hikmat Tuhan. Bukan bersaksi sembarangan, sembrono. Anak Tuhan bersaksi dengan hikmat Tuhan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kita akan melihat banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang mendengarkan, banyak orang diubahkan, dan banyak orang hidup di dalam Tuhan, saudara. Jadi, selama kita ada di tengah dunia ini, kita punya tugas yang sama, yaitu memberitakan firman. Bahkan dikatakan di sini, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kedua, yang Timotius harus lakukan, bersiap, baik atau tidak baik waktunya. Tidak boleh menolaknya. Yang ketiga, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa. Yang ketiga ini, saudara, nyatakanlah apa yang salah. Katakan kalau itu salah. Kalau itu tidak benar, katakan dengan jujur. Jangan diam. Jangan biarkan kesalahan itu ada. Dan jangan biarkan kesalahan itu merajalela. Jangan biarkan kejahatan itu merajalela. Jadi tugas kita menyatakan apa yang salah. Dan menyatakan kebenarannya. Menyatakan kebenaran Tuhan, saudara. Dilanjutkan lagi di sini. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tegur orang yang jauh dari Tuhan.
Tegur orang yang berbuat dosa. Tegur orang yang berbuat salah. Tegur dengan penuh kasih. Tegur dengan nasihat. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa, saudara. Paulus ingin Timotius minta hikmat Tuhan. Minta berkat Tuhan. Supaya dia bisa menasihati. Dia bisa mengarahkan orang. Dia bisa membawa orang kembali kepada Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita punya hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian, kesabaran, kasih. Bisa menuntun orang ke jalan yang benar. Bisa menegur kesalahan. Dan menasihatinya dengan baik. Dengan kesabaran. Kesabaran adalah buah roh, saudara. Sabar adalah buah roh. Jadi tuntutan Tuhan kepada kita. Memiliki buah roh. Ketika kita bisa sabar. Di situ buah roh itu timbul, saudara. Di situ buah roh itu ada. Sabar dalam menghadapi semua hal yang bertentangan. Sabar dalam menasihati. Sabar dalam hal mengasihi. Juga sabar dalam hal memutuskan sesuatu. Tidak tergesa-gesa. Tidak sembrono, saudara. Orang yang bisa sabar. Orang itu diberkati Tuhan. Orang yang bisa sabar. Orang itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Dikatakan dengan jelas di sini Paulus ingin Timotius memiliki kesabaran. Karena dalam pelayanan, kalau orang nggak sabar, pelayanannya akan rusak. Tidak akan ada gunanya, saudara. Dalam bisnis juga sama, kalau nggak sabar, akan kehilangan kesempatan. Kalau nggak sabar, kita tidak akan bisa meraih kesuksesan. Karena setiap kesuksesan, keberhasilan, ada prosesnya. Ada kesabaran, ada ketenangan, dan juga ada waktu yang tepat. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time, segala sesuatu indah pada waktunya. Biarlah waktu Tuhan itu ada di tengah kita. Waktu Tuhan diberikan kepada kita. Dan waktu Tuhan selalu bersama dengan kita, saudara. Selanjutnya dikatakan lagi di sini di 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat yang keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Alasannya jelas, Tuhan katakan banyak orang yang akan tersesat. Di akhir zaman ini banyak orang yang mengikuti hal yang lain dan bukan Tuhan. Belok imannya, saudara. Hidup di dalam dunia, hidup dalam kejahatan. Dan perlu orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang sabar untuk bicara kepada mereka, untuk berdoa buat mereka, untuk melayani mereka. Jadi Timotius mendapatkan tugas yang luar biasa. Dia bukan hanya melayani orang yang ada di dalam pelayanan, di dalam gereja, dalam jemaat yang sudah tahu Tuhan, tetapi juga orang-orang di luar sana, orang-orang di luar jemaat. Ini saya mau katakan, saudara, Tuhan utus kita menjadi berkat di luar gereja, di luar jemaat Tuhan, membawa banyak orang datang kepada Tuhan, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tetap kuat dan tetap percaya dan kembali kepada Tuhan, saudara. Tugas yang luar biasa. Ini butuh kekuatan. Sekali lagi, butuh keberanian. Hanya orang-orang yang kuat yang akan melakukannya. Paulus memberikan tipsnya, memberikan kuncinya kepada Timotius. Bagaimana cara melakukannya, saudara? Di 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Luar biasa. Yang pertama kata Paulus, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sekali lagi, penguasaan diri ini juga buah roh. Sekali lagi, untuk kita bisa mengalahkan dunia, miliki buah roh, saudara. Orang yang punya buah roh, semua buah roh yang ada, pasti orang itu akan bisa menaklukkan dunia. Pasti orang itu akan bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Pasti orang itu akan bisa menang atas semua pergumulan masalah yang besar. Yang kedua, sabarlah menderita. Ini saya katakan, diulangi lagi. Sabarlah menderita. Sabar juga adalah buah roh.
Tuhan ingin sabaran itu ada di tengah kita, ada di tengah saudara, ada di hati kita. Yang ketiga, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukan. Jangan sampai kita tidak melakukan. Sekali lagi diulangi, saudara. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Bersaksi terus. Ada lagu indah yang berkata, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Yang keempat, tunaikanlah tugas pelayanan. Selesaikan. Selama kita di dunia ini, saudara, kita harus menyelesaikannya. Jangan setengah-setengah. Misalnya kalau kita bekerja bisnis, kita harus kerjakan dengan sepenuh hati. Orang yang bisa mengerjakan pekerjaan bisnis dengan sepenuh hati, orang itu akan sukses. Tuhan akan membuka jalan baginya. Di dalam pelayanan juga sama. Selesaikan tugas pelayanan kita dengan baik. Jangan lengah. Jangan lemah. Jangan tinggalkan. Karena ketika kita menyelesaikannya, ada upah yang besar menanti kita. Yaitu mahkota. Mahkota kebenaran diberikan kepada setiap orang yang sampai ke garis akhir, yang memelihara iman, yang menyelesaikan semua tugas pelayanannya dengan luar biasa. Haleluya. Saat ini, saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamah Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin disembuhkan Tuhan, dan ingin bersaksi, ingin menyatakan kebesaran Tuhan, ingin memiliki kesabaran, penguasaan diri, dan ingin mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Membawa pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan melihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang luar biasa, bahkan lebih dari sekedar menang. Tuhan memberikan kesabaran, memberikan Roh Kudus, memberikan hikmat, memberikan berkat Tuhan yang berkelimpahan, dan memberikan jawaban yang luar biasa, jawaban yang hebat, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.